Halo Sobat Pelajar Padia, masih ada nggak nih kasir yang masih belum tahu jenis-jenis baret yang ada dalam TNI Angkatan Darat? Yuk langsung saja kita simak video ini sampai habis dan jangan di-skip. Baret TNI ternyata memiliki warna berbeda-beda di setiap kesatuannya. Topi berbentuk bulat dan pipi ini menjadi salah satu kebanggaan pasukan TNI. Untuk memperoleh baret tersebut tidaklah mudah. Selain itu, setiap prajurit harus memiliki keahlian dalam bertempur dan keterampilan khusus lainnya. 1. Mabesat dan Teritorial. Prajurit yang berdinas di markas Angkatan Darat dan Teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil menggunakan baret berwarna hijau berlambang Kartika Eka Paksi. 2. Infanteri. Prajurit infanteri menggunakan baret warna hijau dengan bentuk lambang senapang dan sangkur menyilang. Bernama Yuga Wastu Pramuga, infanteri merupakan pasukan pejalan kaki yang diberikan persenjataan ringan dan dilatih untuk serangan jarak dekat. Prajurit infanteri harus memiliki kemampuan bertarung, menembak dan bertempur di segala kondisi. 3. Rider. Prajurit rider menggunakan baret berwarna hijau gelap dengan lambang perisai merah putih diagonal dengan sangkur terhunus bermata dua dan lintasan kilat di depannya. Prajurit rider dibekali kualifikasi khusus, yaitu menguasai 3 kemampuan utama, yaitu kemampuan anti-teror untuk pertempuran jarak dekat, kemampuan anti-gerilya dengan mobilitas tinggi, dan kemampuan melakukan pertempuran berlarut panjang. 4. Kopassus. Prajurit komando pasukan khusus atau yang biasa disingkat dengan Kopassus menggunakan baret berwarna merah dengan lambang Tribuana Candraca Satya Dharma. Arti dari lambang ini adalah prajurit tersebut telah menguasai taktik dan teknik ilmu perang khusus, mahir, dan andal bergerak secara cepat di berbagai medan baik di darat, laut, dan udara. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut pasukan baret merah. Lanjut yang kelima, Kostrat. Prajurit Komando Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat dengan Kostrat menggunakan baret berwarna hijau dengan lambang Cakra Sapta Agni dengan bentuk senjata cakra dengan 7 api tiap ujung lingkaran senjata. Kostrat adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Setiap prajurit Kostrat sejatinya memang dituntut untuk memiliki kualifikasi sebagai prajurit yang mahir dalam menembak dan berperang. Enam. Kavaleri. Prajurit kavaleri menggunakan baret berwarna hitam dengan lambang Tridaya Cakti, bentuknya tang dengan tombak dan pedang bersilang. Pasukan kavaleri menggunakan kendaraan berlapis baja, yaitu tank dan panser. Meski demikian, kavaleri di Angkatan Darat tetap memiliki satuan kavaleri berkuda yang tergabung dalam detasemen Kapolri berkuda di Angkatan Darat. 7. Artileri Medan atau Armet. Prajurit artileri Medan atau biasa disingkat Armet menggunakan baret berwarna coklat dengan lambang Trisandia Yuda berbentuk 2 buah meriam dan amunisi artileri. Pasukan Armet bertugas menghancurkan wilayah musuh menggunakan senjata berat seperti meriam. 8. Artileri Pertahanan Udara atau Arhanut. Prajurit artileri pertahanan udara atau biasa disingkat dengan Arhanut menggunakan baret berwarna coklat dengan lambangnya Tiraka Wala Cakti yang mengandung arti prajurit sakti pengawal angkasa. Pasukan Arhanut tugasnya menahan serangan pesawat tempur milik musuh. 9. Penerbangan Angkatan Darat. Prajurit penerbangan Angkatan Darat atau biasa disingkat penerbat menggunakan baret berwarna merah marun dengan lambang Wira Amur. Pasukan penerbat tugasnya sebagai mobil udara menembak untuk target di balik bukit serta pengintaian udara. 10. Perhubungan. Prajurit perhubungan menggunakan baret berwarna hijau dengan lambang Cigar Apta Nirbaya. Prajurit perhubungan tugasnya menyampaikan dan menjaga informasi sebaik mungkin pada satuan tempur.
11. Seni. Prajurit Zeni menggunakan baret berwarna hijau dengan lambang Yuda Karya Setia Bakti dengan fungsi utamanya sebagai bantuan tempur bidang konstruksi dalam segala bidang seperti bangunan, area latihan hingga jebakan perang. 12. Pembekalan angkutan atau bekal. Prajurit pembekalan angkutan menggunakan baret berwarna hijau dengan lambang Dharmagati Satria Jaya dengan fungsi utamanya menyediakan pelayanan persediaan logistik tempur dan angkutan perang. 13. Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD. Prajurit Polisi Militer Angkatan Darat atau biasa disebut POMAD menggunakan baret berwarna biru muda dengan lambang Satya Wira Wikaksana berbentuk 2 pistol silang dalam segi 5 emas. Posisi kemiringan baret polisi militer angkatan darat berbeda dengan prajurit lainnya, yakni miring ke kiri sebab satuan ini digunakan khusus untuk penegakan hukum militer. Nah, itu dia jenis-jenis baret yang ada di TNI Angkatan Darat. Jika Sobat Pedia mau kita bahas tentang Polri-nya, silakan tulis di kolom komentar dan semoga bermanfaat.